Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat selalu ya, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada siang hari ini untuk perkuliahan praktikum gangguan metabolisme. Sebelumnya nanti akan saya jelaskan dulu apa saja capaian pembelajaran yang harus adik-adik kuasai pada mata kuliah ini. Berikut saya minta izin share screen-nya terlebih dahulu ya. Ini sudah presensi semua ya. Baik, kalau sudah masuk ke Zoom berarti semuanya sudah presensi ya. Saya minta izin untuk share screen terlebih dahulu untuk saya menjelaskan capaian pembelajaran. Apakah RTS saya sudah kelihatan di monitor masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, Sudah, baik. Bu. Baik, saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah gangguan metabolisme. Ya, gangguan metabolisme ini melingkupi seluruh proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, baik karbohidrat, protein, kemudian vitamin, lemak, semuanya akan kita pelajari dalam praktek gangguan metabolisme. Nah, yang kemarin kita sudah belajar mengenai gangguan metabolisme karbohidrat dan juga gangguan metabolisme protein gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemeriksaan gangguan untuk metabolisme lipid. Sebelumnya di sini saya sampaikan dulu terkait dengan apa sih sebenarnya capaian pembelajarannya. Secara umum di situ ada kemampuan-kemampuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah terkait dengan sikap, di sini menunjukkan sikap tanggung jawab dan etika profesional atas pekerjaan pada bidang keahlian secara mandiri. Kemudian secara psikomotor ini menguasai konsep teoritis, ilmu pengetahuan dan teknologi serta menguasai formulasi penyelesaian masalah prosedural. Kemudian keterampilan umum yang perlu dikuasai di sini masuk dalam keterampilan umum nomor 2 dan juga keterampilan umum yang poin 10. Di mana untuk yang poin 2 itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian untuk kemampuan umum yang ke-10, poin 10 adalah mampu menerapkan kebijakan pengendalian mutu laboratorium klinik. Kemudian di sini juga dituntut mahasiswa untuk mencapai kemampuan khusus. Di sini ada kemampuan khusus poin 1, poin 2, dan poin 3. Untuk poin 1, mahasiswa mampu menyusun perencanaan, melakukan persiapan, dan melaksanakan pengambilan spesimen biologis dari pasien, kemudian menganalisis hasil pemeriksaan, kemudian yang ketiga adalah mampu membuat dan menyajikan laporan hasil analisis. Jadi keterampilan khusus ini wajib dikuasai mahasiswa ketika mahasiswa masuk pada mata kuliah yang menjadi kompetensi. Kemudian di samping capaian pembelajaran secara umum juga ada capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Nah, untuk pada mata kuliah ini itu capaian pembelajarannya yang pertama mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan dan menganalisis hasil pemeriksaan serum, plasma, darah pada gangguan metabolisme karbohidrat. Kita sudah pelajari di minggu yang pertama ya di awal perkuliahan. Kemudian yang capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah untuk mahasiswa mampu menganalisis hasil pemeriksaan gangguan metabolisme protein. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga adalah terkait dengan gangguan metabolisme lemak. Kita berada di capaian pembelajaran yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ini terkait dengan gangguan metabolisme non protein nitrogen. Ya, ini nanti ada beberapa parameter yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah menganalisis dari gangguan metabolisme atau gangguan fungsi hati, dan yang terakhir adalah quality control, pemeriksaan laboratorium pada gangguan metabolisme. Nah, pada quality control ini sangat penting sekali, di mana semua mahasiswa harus menguasai terkait bagaimana melakukan penjaminan mutu terkait dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah tadi, kita jabarkan ke dalam sub CPNK, di mana khusus untuk hari ini kita ada berapa sub CPNK ini ya, ada
dua sub CPMK, yaitu sub CPMK yang keempat dan sub CPMK yang kelima. Di mana untuk yang sub CPMK keempat itu adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan trigliserid dan kolesterol total. Kemudian untuk sub CPMK yang kelima, ini mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan HDL dan LDL kolesterol. Di mana dari masing-masing ini ada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang diharapkan. C2 ini menunjukkan kemampuan kognitif pada level 2, kemudian A2 itu menunjukkan kemampuan afektif pada level 2, dan P4 adalah psikomotorik pada level yang keempat. Kemudian dari CPMK, sub CPMK tadi, kita akan bisa melihat bagaimana korelasinya, bagaimana hubungannya. Sehingga nanti dari 6 CPMK yang sudah saya paparkan tadi, harapannya di situ akan kita capai dalam satu semester. Kemudian untuk referensi nanti yang bisa mahasiswa pakai, ini ada beberapa referensi, contohnya misalnya punyanya Ganda Subrata, punyanya Willox ya, punyanya K, punyanya Pierce, Sacher. Kemudian nah di situ di beberapa poin saya juga ada beberapa penelitian yang sudah terbit dalam jurnal. Di situ hubungan kadar asam urat dengan kadar glukosa darah pada wanita prediabetes. Nanti bisa juga menjadi salah satu referensi. Kemudian kalau terkait dengan fungsi lipid, di situ juga sudah ada jurnal yang kebetulan juga saya ada di dalamnya. Itu adalah potensi hiperkolesterolemia, ekstrak tumbuhan sarang semut pada jurnal Farmasi Nasional volume 3 nomor 1. Itu juga bisa menjadi salah satu referensi untuk kita bisa belajar mengenai fungsi lipid atau mengenai kolesterol. Kemudian berikutnya juga kebetulan juga saya tergabung di dalam jurnal yang ketiga itu, yaitu gambaran kadar kolesterol pada wanita lansia yang mengkonsumsi teh hitam di Panti Jompo Aisyah, Kelurahan Sumber, Surakarta. Nah ini juga sudah terbit dalam bentuk jurnal di Journal of Health Research volume 3 nomor 1. Dan nanti ketiga jurnal itu bisa menjadi acuan juga kalau mahasiswa ingin memperdalam lebih jelas terkait dengan aplikatif dalam sebuah penelitian. Kemudian nanti untuk mata kuliah prasyarat tentunya kalau sudah menempuh semester ini berarti untuk prasyaratnya sudah tercapai ya. Ada pengantar laboratorium, instrumentasi, patofisiologi pastinya sudah dicapai di semester sebelumnya. Baik, saya izin share screen untuk materi saya hari ini. Sudah siap ya untuk kita materi ya? Baik, apakah sudah tampil di monitor ya untuk materi saya? Sudah ya? Baik, kita akan bahas satu persatu yang berkaitan dengan metabolisme lipid. Kemarin saya sudah men-share materi saya ini di LMS, di Google Classroom. Kemudian saya juga sudah upload terkait dengan kit insert pemeriksaannya. Nanti sekarang kita bahas yang pertama, yaitu terkait dengan kolesterol ya. Kolesterol adalah steroid tak jenuh yang mengandung cincin A, B, C, dan D dan memiliki ekor rantai sisi CH tunggal yang mirip dengan asam lemak dalam sifat fisiknya. Jadi ini secara kimia ya, struktur secara kimia. Kolesterol pertama kali dilarutkan melalui sebuah proses yang disebut dengan emulsifikasi yang melibatkan pembentukan campuran yang mengandung kolesterol yang tidak teresterifikasi, kemudian asam lemak, monogliserid, fosfolipid, dan asam empedu terkonjugasi. Jadi ini lebih kepada biokimianya kolesterol, nanti bisa diperdalam di biokimia. Kolesterol memasuki sel mukosa usus, dikemas dengan trigliserid, fosfolipid, dan protein besar yang disebut dengan apolipoprotein atau APO. Atau di sini biasa dikenal dengan ApoB48. Menjadi partikel lipoprotein besar yang disebut dengan kilomikron. Nanti lebih jauh memang pemeriksaan kolesterol itu sampai kepada pemeriksaan APO ya, sampai kepada pemeriksaan APO.
Kemudian bagaimana kolesterol itu disintesis? Jadi kolesterol dari dalam tubuh sekitar 80% dan merupakan produksi dari asetil koenzim A, ya, asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini merupakan prekursor untuk sintesis kolesterol yang dapat dibentuk dari glukosa, asam lemak, dan asam amino. Kemudian di dalam hati, dua molekul koenzim A ini membentuk hidroksi metil glutanil CoA atau koenzim A atau HMG koenzim A. Kemudian reaksi yang dikatalisasi oleh HMG koenzim A, reduktase, ini adalah reaksi penentu kecepatan pembentuk kolesterol. Kolesterol mevalonat menghasilkan isopren yang akhirnya saling bergabung membentuk skualen. Siklisasi skualen ini menghasilkan sistem cincin steroid dan sejumlah reaksi selanjutnya menghasilkan kolesterol. Jadi ini kalau sintesis kolesterol secara normal. Kemudian bagaimana terkait dengan pemeriksaan kolesterol? Jadi kalau kita melihat kemarin sudah saya berikan di kit insert, di situ ada metode, prinsip, dan prosedur untuk pemeriksaan kolesterol. Jadi kolesterol ini menggunakan metode kolorimetrik enzimatis. Kenapa disebut enzimatis? Karena di situ melibatkan enzim, ya. Enzimnya apa? Enzimnya peran dari enzim kolesterol oksidase, ya, dan peroksidase (PAP). Nah, kenapa enzimatis, ya? Karena itu tadi melibatkan kolesterol, melibatkan enzim di dalam reaksi kolesterol. Tetapi pemeriksaannya sendiri bukan merupakan pemeriksaan yang enzimatis, artinya dia pemeriksaannya tergolong dalam pemeriksaan yang endpoint, di mana dia dibaca ketika reaksi itu sudah berhenti, bukan pada saat reaksi itu berlangsung. Jadi kalau reaksi dibaca pada saat proses reaksi berlangsung, namanya adalah kinetik enzimatik, ya, kinetik enzimatik. Tetapi kalau dia dibaca ketika reaksi itu sudah berhenti, maka dinamakan sebagai endpoint. Jadi nanti kita juga akan menemukan kinetik enzimatik dan juga endpoint. Tetapi reaksinya adalah reaksi enzimatis. Kemudian prinsipnya ini adalah kolesterol ester dipecah oleh kerja dari kolesterol esterase menghasilkan kolesterol bebas dan asam lemak. Kemudian kolesterol oksidase kemudian mengkatalisis oksidase kolesterol menjadi kolesterol 4, kayaknya kurang tepat ya. Kolesterol 3 ya, atau kolesterol 4N2 hidrogen, ya, hidrogen peroksida dengan adanya peroksidase. Hidrogen peroksida yang terbentuk mempengaruhi penggabungan oksidatif fenol dan 4 amino benazol membentuk suatu zat warna quinoneimin harusnya, ya, quinoneimin yang berwarna merah. Kemudian secara prosedur, kalau kita menggunakan alat atau instrumen yang sudah otomatis, ya, menggunakan fotometer kelima. Jadi nanti bisa dilihat di kit insert karena pembacaan kolesterol ini disesuaikan dengan kit insert yang ada. Nah, di dalam pemeriksaan dengan kit insert yang kita gunakan pada metode ini, kita sama, ya, metodenya adalah CHOD-PAP. Kemudian bagaimana persiapan sampelnya? Tentunya pemeriksaan kolesterol ini pasien harus dipersiapkan dalam kondisi yang dia harus berpuasa. Jadi puasanya berapa jam? Puasanya adalah 8 sampai 12 jam. Sehingga kalau misalnya pada malam harinya itu dia diminta untuk puasa, misalnya jam 9 malam, berarti nanti pagi di jam 8 atau jam 7 atau jam 8, itu pasien baru boleh dilakukan untuk pengambilan sampel untuk pemeriksaan kolesterol. Kemudian apa sampel yang bisa digunakan? Jadi kalau kita pemeriksaan kolesterol yang paling bagus memang menggunakan sampel serum, ya, di mana tidak ada gangguan dari fibrin yang ada di dalam plasma, sehingga kita menggunakannya sampelnya adalah serum. Sekalipun bisa juga menggunakan sampel plasma, tetapi sampelnya juga harus yang direkomendasikan oleh kit insert yang ada. Kalau di kit insert ini boleh menggunakan plasma heparin atau plasma EDTA. Kemudian untuk stabilitasnya cukup lama, ya, jadi tergantung penyimpanan. Jadi kalau misalnya serum itu disimpan dalam suhu kamar itu antara 20 sampai 25 derajat, itu bisa tahan sampai 7 hari.
suhu kulkas itu 4-8 derajat Celcius ya, suhu kulkas, tapi bukan di freezer itu ya. Itu 7 hari. Sementara kalau di freezer dengan minus 20 derajat itu sampai 3 bulan. Ya, tetapi perlu diingat di sini bahwa pada persiapan sampel itu tidak boleh ada beku ulang. Beku ulang itu artinya sampel sudah di freezer, dikeluarkan lagi, di freezer lagi, seperti itu. Nah, kemudian itu spesimen sudah ya. Kemudian untuk reagen, persiapan reagen, kebetulan reagen untuk pemeriksaan kolesterol ini sudah dalam bentuk reagen jadi bisa langsung digunakan tanpa harus mencampur. Ya, biasanya kan ada reagen yang harus dicampur antara reagen 1 dan reagen 2. Nah, ini tidak perlu karena sudah dalam bentuk reagen jadi. Kemudian untuk panjang gelombang yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah menggunakan panjang gelombang 500 mm Hg atau 54 mm Hg. Nah, untuk panjang gelombang pada voltmeter yang kita gunakan itu sudah kita setting dari awal, sehingga nanti ketika operasional voltmeter itu tinggal running saja, tidak perlu men-setting lagi panjang gelombangnya, tinggal kita menentukan kodenya dari kode pemeriksaan itu berapa. Kemudian pengukurannya adalah diukur terhadap belangko reagen. Nah, kelemahannya adalah kadang-kadang mahasiswa itu kalau melakukan pemeriksaan lupa dengan belangkonya apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi kesalahan, sehingga hati-hati, kita harus lihat belangkonya pakai belangko apa. Karena ada beberapa macam belangko ya, ada belangko reagen, ada belangko udara, ada belangko sampel, ada belangko aquades, sehingga perlu dicermati apa belangko yang digunakan. Nah, kebetulan untuk pemeriksaan kolesterol ini kita menggunakan belangko reagen, gitu ya. Kemudian untuk penggunaan sampelnya, jadi pemipetan sampel kita menggunakan kuvet, di mana dalam satu kuvet itu bisa maksimal 15 berisi 15 ini ya, 15 kuvet. Satu kuvetnya adalah sebagai belangko, sehingga dalam satu kali running pemeriksaan kita hanya bisa running sekitar maksimal 14 sampel. Lebih dari itu harus menggunakan 2 kuvet ya. Jadi maksimal adalah 14 sampel. Kemudian untuk pemipetannya, di mana kita menggunakan belangko dan menggunakan kuvet untuk sampel. Nah, untuk masing-masing ini kita gunakan 10 mikroliter untuk sampelnya. Nah, 10 mikroliter itu kalau kita menggunakan satu resep itu untuk reagennya 1000 mikroliter. Tapi kelebihan dari alat klima ini kita bisa menggunakan setengah resep. Setengah resepnya adalah berarti kita bisa menggunakan 5 mikro dengan reagen sebanyak 500 mikro. Kemudian nanti kalau sudah dicampur, kita inkubasi, karena kita menggunakan setting inkubasi 37 derajat Celcius, sehingga inkubasinya kita selama 10 menit. Kemudian habis itu baru dilakukan pembacaan. Nah, nanti hasilnya akan keluar di monitor, kita akan baca hasilnya yang ada di voltmeter. Nah, beberapa kesalahan yang muncul pada pemeriksaan kolesterol ini adalah kadang-kadang nilainya tidak muncul di monitor. Kalau terjadi demikian, sebaiknya kita lakukan analisis lebih lanjut. Kenapa hasilnya tidak keluar? Kita lihat dulu secara praanalitik apakah sampelnya memenuhi syarat atau tidak. Artinya memenuhi syarat adalah apakah ada lipemik, apakah ada hemolisis, apakah ada icteric. Karena pada pemeriksaan ini juga dipengaruhi oleh kondisi sampel yang demikian. Sekalipun ada toleransi dari alat ini untuk bisa menganulir atau mengeliminasi adanya pengaruh dari hemolisis, lipemik, dan icteric. Ya. Kalau di dalam kit insert di situ apabila ada hemolisis ya, hemolisis itu dari nilai Hb bisa kita cek dari di situ 200 mg per desiliter atau 0,2 gram per desiliter Hb itu sudah mempengaruhi hasil pemeriksaan, sehingga memang tidak boleh ada hemolisis. Kemudian nilai icteric itu bisa kita lihat dari nilai bilirubinnya. Ya, Bu, kalau misalnya tidak dilakukan pemeriksaan bilirubin sebelumnya, bagaimana untuk kita bisa tahu bahwa sampel itu icteric? Sebenarnya icteric itu bisa kita lihat dari kondisi sampel atau warna sampel. Jadi secara normal itu kan serum berwarna kuning muda jernih ya. Tetapi kalau mengalami icteric itu dia akan berwarna kuning, bahkan kuning tua, tapi jernih, ya, kuning tua jernih. Sehingga itu menjadi catatan apakah sampel ini icteric ya, jangan-jangan. Kalau memang demikian harus kita cek dulu bilirubinnya. Kalau memang iya ada kadar bilirubin yang tinggi di dalam sampel, maka kita berhak untuk menolak sampel. Kemudian juga lipemik. Lipemik itu bisa kita lihat dari nilai trigliseridnya.
di mana sebenarnya di sini masih dianulir sampai 2000 mg per desiliter. Tetapi juga kita tidak bisa mengesampingkan demikian, perlu kita analisis lebih lanjut apakah memang triglyceridnya tinggi atau tidak. Kadang kita mendapati sampel itu agak keruh, tetapi selama itu bisa dieliminir oleh alat maka tidak masalah. Tetapi kalau memang itu mengganggu, ya wajib untuk segera untuk diambil sampel yang baru. Kita berhak untuk menolak sampel juga. Nah, kalau semuanya sampel ternyata memenuhi syarat tapi kok hasilnya tidak bisa keluar, nah bisa jadi memang kadarnya sangat tinggi. Kadar kolesterolnya itu sangat tinggi yang melewati batas linearitas yang disyaratkan pada alat tersebut atau pada reagen tersebut. Nah, kalau memang terjadi demikian, maka untuk pengerjaannya maka dilakukan pengenceran terhadap sampel, ya. Jadi kalau tadi dilihat ternyata sampelnya memenuhi syarat semua, kok ternyata hasilnya tetap tidak mau keluar dari alat, bisa jadi memang kadarnya tinggi. Ya, kadarnya tinggi dan kita harus melakukan pengenceran sampel. Bagaimana pengencerannya? Tentunya kalau pengenceran kita menggunakan garam fisiologis. Ya, 1 + 4, kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan 5. 1 adalah 1 bagian dari serum, 4-nya adalah NaCl. Jadi kalau kita menggunakan 1 mili serum, kemudian ditambah dengan 4 mili NaCl 0,9%. Kemudian nanti hasil akhir yang keluar di fotometer kita kalikan dengan 5. Itu menjadi hasil yang sesungguhnya. Itu cara kerja untuk pemeriksaan kolesterol. Baik, kemudian nilai rujukannya bagaimana? Nah, nilai rujukan ini pun juga tergantung dari masing-masing lab mempunyai standar yang berbeda-beda. Ya, kembali lagi bahwa kita menggunakan alat atau reagen yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk rujukan pada kit insert yang kita gunakan kali ini, di mana di situ dikatakan batas risiko tinggi apabila nilainya antara 200 sampai 240 mg per desiliter. Kemudian risiko tinggi itu jika lebih dari 240 mg per desiliter, gitu ya. Nah, itu untuk pemeriksaan kolesterol. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk pemeriksaan kolesterol. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Mungkin kita nanti bertahap ya. Hari ini kita hanya akan membahas satu topik dulu untuk pemeriksaan kolesterol. Kemudian selanjutnya nanti kita pemeriksaan di laboratorium untuk analisis langsung. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan trigliserid. Adakah pertanyaan dengan topik kolesterol ini? Silahkan jika ada yang mau bertanya. Mungkin hari ini kita bahas kolesterol saja dulu ya. Kalau di situ ada pemeriksaan dengan menggunakan enzim, ya, menggunakan enzim atau dengan bantuan enzim, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi hasil pemeriksaannya? Faktor apa saja kira-kira? Dia mau menjawab? Silahkan. Kalau pemeriksaan itu menggunakan enzim di dalam reaksinya, kira-kira faktor apa yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan tersebut? Saya minta siapa ini ya? Gesang deh, Gesang. Gesang bagaimana Gesang? Atau Laila? Laila, kira-kira kalau dia menggunakan enzim, itu faktor apa yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan? Izin menjawab, Bu. Mungkin masa inkubasinya, Bu. Masa inkubasi. Oke, boleh masa inkubasi. Ada yang mau menambahi? Ada yang mau menambahi? Bahkan pertanyaan ini sering banget loh ya muncul di ujian atau di uji kompetensi, itu sering sekali muncul pertanyaan itu dan banyak yang tidak bisa untuk menjawabnya. Apa selain waktu inkubasi? Waktu inkubasi betul karena dia mempengaruhi reaksi enzimatis. Lainnya itu ada yang bisa bantu? Amalia?
Aninda? Suhu bukan, Bu. Oke, suhu. Baik, betul. Suhu. Jadi sudah ada waktu inkubasi mempengaruhi suhu juga. Suhu juga betul. Suhu mempengaruhi reaksi enzimatis. Ada lagi mungkin yang bisa nambahi? Pada waktu inkubasi ada suhu. Gastri mungkin? pH dari sampel tersebut bukan, Bu. pH. Oke, pH juga bisa mempengaruhi. Atau selain pH, yang terakhir adalah substratnya atau volumenya. Volume dari reagen yang kita gunakan, volume substratnya. Ya, kalau di situ ternyata kita pemipatannya itu kurang tepat, ya pasti akan mempengaruhi. Karena kita memipet jumlah substratnya yang kurang, nah itu akan mengganggu pemeriksaan enzimatis. Gitu ya. Karena apapun itu kalau dia di situ ada melibatkan enzim, berarti faktor itu ke bawah gitu ya. Faktor itu akan terus mengikuti begitu. Ya. Dan ada lagi yang mau disampaikan untuk kolesterol? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, berarti nanti ke depan besok kita akan lanjutkan untuk kita praktikum langsung di laboratorium untuk Anda menganalisis pemeriksaan kolesterol. Nah, tugas Anda adalah yang pertama adalah Anda lakukan review terkait dengan apakah ada hubungan antara obesitas, orang obesitas, kegemukan, dengan kadar kolesterol. Nah, besok ketika mau praktikum di laboratorium, Anda bawa sampel dari pasien yang dia mengalami obesitas. Jadi tugas Anda adalah membawa sampel dari pasien yang mengalami obesitas atau responden yang obesitas. Bagaimana kriteria obesitas? Nanti Anda bisa cari berdasarkan nilai indeks massa tubuhnya. Ya. Oh, ternyata indeks massa tubuhnya tergolong obesitas, nah maka nanti bisa diambil sampelnya. Kemudian nanti sampelnya akan kita lakukan analisis di laboratorium. Nah, di laboratorium nanti kita akan buktikan dari jurnal yang sudah Anda cari, apakah memang ada hubungan antara kolesterol itu dengan obesitas atau hubungan antara obesitas dengan peningkatan kadar kolesterol. Ya, nanti akan kita buktikan dengan pemeriksaan langsung di laboratorium. Baik, mungkin karena tidak ada yang ditanyakan, untuk tugas itu silakan nanti dipersiapkan. Besok sebelum praktikum, nanti Anda paparkan dulu jurnalnya terkait dengan jurnal obesitas. Kemudian nanti selanjutnya sampel akan kita analisis dengan fotometer kelima sesuai dengan prosedur. Nah, besok ketika pemeriksaan nanti akan kita jelaskan di depan fotometer untuk operasional fotometernya. Kemudian nanti baru kita akan running dengan fotometer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini untuk kuliah hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Dipersiapkan untuk praktikum selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.